Dikisahkan pada suatu masa, hiduplah seorang raja Arab yang sangat terkenal karena kemurahan hatinya. Raja tersebut bernama Hatim At-Tai. Raja ini oleh rakyatnya sangat dicintai dan dikagumi. Negara dan rakyat yang ia pimpin damai, sejahtera dan tenang. Namun, tak begitu lama tibalah suatu surat dari kerajaan lain yang menandai munculnya suatu masa penuh kecemasan seantero negeri. Dalam surat tersebut diceritakan, ada seorang raja tetangga yang sangat berhasrat mencaplok satu desa, satu oase, barang-barang berharga, unta-unta, serta prajurit di wilayah kerajaan Hatim. Raja ini kemudian mengumumkan perang terhadap kerajaan Hatim. Ia mengirimkan seorang utusan yang mengantarkan surat yang berbunyi, "Menyerahlah kepadaku, wahai Raja Hatim. Jika engkau tak mau, aku akan memerangi, mengambil alih kerajaan dan wilayah kekuasaan, dan menjadikan seluruh rakyat bertekuk lutut di bawah sulit kuasa dan kedaulatan." Raja Hatim lalu memberitahukan surat kepada para penasihatnya yang kemudian dengan bersemangat menyarankan Raja Hatim segera mengumpulkan para prajurit terbaik untuk berperang dan mempertahankan wilayah kedaulatan kekuasaan. Sungguh, pasti terdapat ribuan orang prajurit maupun rakyat paduka yang siap sedia berperang dan sukarela mengorbankan hidup mereka demi raja yang mereka cintai, kata para penasihat kerajaan. Hatim berpikir lain. Ia berkata, "Daripada menyuruh mereka maupun kalian memacu kuda menuju palagan yang perang serta membuat kalian mencucurkan darah di medan pertempuran, lebih baik jika aku menyingkir saja. Sangat tidak bijak bila seorang raja mengorbankan ribuan orang demi keselamatan dirinya sendiri. Jika kalian menyerah secara damai, mereka paling hanya akan menuntut pelayanan dan pengabdianmu serta menarik sedikit pajak. Tidak akan ada kerugian harta benda sama sekali. Sementara jika kalian melawan dalam perang, sudah menjadi aturan umum, pemenangnya mempunyai hak merampas harta benda sebagai barang rampasan perang. Artinya, jika kalian kalah, harta benda kalian akan hilang." Setelah menyelesaikan perkataan, Raja Hatim minta diiringi satu pengawal dan memutuskan mengungsi ke sebuah lereng gunung. Di lereng gunung itu, ia menemukan sebuah gua yang kemudian ia tinggali. Di sana, ia menenggelamkan diri dalam zikir dan mengagungkan asmanya. Hampir seluruh penduduk tersentuh dengan pengorbanan Hatim yang rela menyerahkan kekuasaan demi keselamatan rakyat. Namun, sebagian lain, terutama orang-orang yang menunjukkan nilai-nilai keberanian dan berusaha mendapatkan pengakuan dari nilai tersebut, menggerutu. Bagaimana kita bisa memastikan Raja Hatim benar-benar seorang yang rela berkorban demi rakyat? Jangan-jangan ia hanyalah seorang pengecut. Komentator lain bahkan dengan sedikit yakin mengatakan, dia sebenarnya sedang menyelamatkan diri sendiri. Ia benar-benar tega meninggalkan kita dan menyerahkan kehidupan rakyat pada sebuah truk dan masa depan yang tidak pasti.
Mungkin besok kita akan segera menjadi budak-budak bagi seorang raja tirani. Raja itu, kita tahu, tiba-tiba sangat menginginkan wilayah kekuasaan negara tetangganya, sampai tiba-tiba mengumumkan perang. Bukankah itu sudah cukup untuk menerka masa depan kita yang kelam? Sebagian yang lain karena tak terlalu yakin dengan percakapan dan humor yang menyebar di masyarakat, akhirnya memilih diam. Tak begitu lama, raja tetangga tersebut benar-benar menepati janjinya. Ia bersama ribuan pengawal dengan pakaian dan perlengkapan yang serba gemerlap datang menaklukkan wilayah kekuasaan Raja Hatim tanpa perlawanan. Raja ini segera menggantikan kedudukan Hatim dan memerintah rakyat barunya dengan rasa percaya yang tinggi. Raja baru ini segera mendapat simpati karena ia tidak menaikkan pajak, juga tidak mengubah sedikitpun aturan dan hukum yang sudah terselenggara. Ia ingin menjaga perasaan rakyatnya yang katanya memang sangat mencintai Raja Hatim. Namun, ada satu hal yang mengganggu sang raja baru. Memang benar, saat ini wilayah kekuasaan kerajaan telah dia kuasai dan para penduduk telah tunduk padanya. Tapi, bukankah semua yang ia kuasai ini diserahkan atas dasar kemurahan hati Raja Hatim? Begitu rumor yang tersebar di seputar istana. Merasa terganggu dengan rumor itu, Raja baru segera memerintahkan para pengawalnya untuk mencari dan menangkap Hatim. Ia juga mengumumkan sayembara. Siapapun yang berhasil menangkap Hatim akan dihadiahi 500 keping emas. Hatim yang selama ini memang hidup di dalam gua tidak mendengar sayembara ini hingga suatu waktu. Saat ia duduk-duduk santai di sebuah batu di pinggir gua, ia mendengar percakapan seorang tukang pencari kayu dan istrinya. Istriku, saat ini umurku telah menginjak tua, sedangkan kamu masih muda. Mungkin aku akan meninggal sebelum anak-anak kita dewasa. Jika kita bisa menangkap Raja Hatim, kita akan mendapat hadiah sebesar 500.000 keping emas dari Raja baru, dan jumlah itu akan cukup untuk menjamin masa depan dan anak-anak kita nanti, kata siswa. Tanpa dinyanyi, si istri justru menjadi marah. Sungguh betapa rendah dirimu, kamu sebaiknya cepat-cepat mati dan aku bersama anak-anak kelaparan bersama. Tak apa-apa daripada harus mengotori tangan dengan dosa karena telah menangkap seorang raja yang paling berkorban dan murah hati sepanjang masa, yang mengorbankan hidup untuk kepentingan kita rakyat. Aku paham, aku tahu, tapi aku seorang kepala rumah tangga yang harus memikirkan masa depan keluarganya. Ini pilihan sulit, tapi jika tidak banyak pilihan, belum lagi ada gosip beredar, Raja Hatim hanyalah seorang pengecut. Ia hanya menyelamatkan diri sendiri, bukannya menyelamatkan rakyat. Jawab siswa. Belum sempat tanggapan muncul dari mulut istri, Raja Hatim sudah keburu keluar dari persembunyian. Ia berkata pada pasangan, "Akulah Hatim, petang yang sedang kalian perbincang. Tangkaplah aku, bawa aku ke Raja baru, ambillah hadiah, jangan ragu, aku rela." Si suami kaget.
Ia benar-benar tak percaya. Hatinya luluh dan merasa bersalah. Maafkan saya tak tega menangkap Anda. Saat ini benar-benar telah saya saksikan sendiri kemurahan hati Anda. Saya tak sanggup menangkap Anda. Jawab. Jika kamu tak mau menangkap, kata Raja Hatim, aku akan menyerahkan diriku sendiri pada Raja Baru, dan akan aku bilang, kaulah orang yang selama ini menyembunyikan Raja Buruan. Pasti kau akan dihukum berat. Tugas Hatim. Sementara Raja Buruan dan pencari kayu sedang bercakap, segerombolan orang tak jauh dari sana sedang berkumpul untuk menangkap si Raja Buruan. Mereka segera muncul dan menangkap Hatim beserta pasangan pencari kayu tersebut. Tak begitu lama, mereka telah sampai ke istana dan menyerahkan ketiganya kepada Raja Baru. Gerombolan yang menyerahkan tangkapan tersebut satu persatu mengaku sebagai si penangkap Hatim tanpa ada yang mengenal. Keributan kecil terjadi. Tiba-tiba Raja Hatim memecah keributan tersebut dengan seruan keras. Ketahuilah wahai Raja, yang sebenarnya menangkapmu adalah 2 orang pencari kayu di belakang ini. Berikanlah hadiahmu pada 2 orang ini. Si pencari kayu itu segera menyangka. Tapi Raja, sebenarnya Raja Hatim datang menyerahkan diri kepada kami dan malah memaksa kami menangkap. Ia berbuat seperti itu karena tak tega melihat kemiskinan dan kemelaratan kami, bekas rakyat negeri. Ia benar-benar ingin kami sejahtera dan bahagia. Mendengar sendiri kejadian dan pengakuan rakyatnya kepada Raja Hatim, Raja Baru benar-benar marah. Ia mengembalikan kekuasaan kerajaannya pada Hatim, dan ia sendiri segera pulang ke kerajaan sebelumnya.